Assalamualaikum teman bersepeda, balik lagi in a humble channel Ijaz Bike. Sebenarnya kali ini adalah jadwal upload video upgrade fork RST Titan. Sebuah fork dengan spring system angin yang bertravel 140 mm. Akan tetapi karena banyak yang request tutorial cara bongkar fork bawaan Trillos, maka dengan senang hati saya dahulukan untuk membuat tutorialnya. Dan semua itu demi teman bersepeda senusantara. Hahaha. Yap, ini adalah fork bawaan sepeda Trillos 1 2019. Akan tetapi fork ini sudah saya modif habis-habisan, tak jadikan eksperimen. So, jangan bingung dan jangan kaget kalau isinya berbeda dengan fork bawaan Trillos kepunyaan teman bersepeda semuanya. Dan langsung saja, seperti inilah tutorialnya. Pertama-tama, mari kita siapkan alat-alat yang diperlukan untuk bongkar pasang fork ini. 1. Kunci pembuka tutup stanchion. Ngomong-ngomong, kunci yang saya gunakan adalah kunci custom yang saya buat sendiri menggunakan potongan bekas tir tube fork. Tapi teman bersepeda bisa saja menggunakan kunci yang dijual bebas di pasaran. 2. Kunci L atau Allen key nomor 6. Dan yang ketiga, kunci custom yang nantinya digunakan untuk menahan kepala baut di bagian dalam stanchion. Untuk cara membuatnya akan saya sertakan nanti di akhir video. Nah, teman bersepeda, selanjutnya mari kita praktek bongkar pasang fork zoom bawaan Trillos 1 2019. Jadi untuk membukanya itu pertama-tama kita harus membuka tutup fork bagian kiri. Kalau yang kanan ini nanti isinya lock system. Nah, ini harus dicopot. Cara nyopotnya gampang, tinggal dicongkel-congkel aja pakai pisau atau pakai obeng min, atau juga bisa dipukul pakai palu. Cetak sini. Sementara kalau mau buka untuk nyopot stanchion yang harus dibuka itu yang sebelah kiri. Sini nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Cuma sebelumnya ini fork itu sudah saya modif habis-habisan ya. Jadi nantinya jangan kaget atau jangan bingung kalau misalnya isinya beda sama punya teman-teman. Ngomong-ngomong, ini locknya udah saya copot. Jadi locking sistemnya udah nggak ada. Untuk preloadnya juga ini sudah saya buang. Ini udah nggak berfungsi sama sekali. Jadi ini murni cuman ada per aja. Nah, cuma pernya itu tak bikin, saya ngistilahinya itu per negatif. Jadi supaya pas ada pantulan balik itu nggak bunyi cedak gitu loh. Jadi ada penahannya waktu pantulan balik maksudnya. Sekarang kita langsung coba buka aja. Cara bukanya yang pertama yaitu ini, kita harus copot penutup fork sebelah sini. Alatnya yang digunakan ini kunci pembuka fork custom. Saya membuatnya dari potongan stir tube fork. Nah, ini cara bongkarnya mudah. Untuk cara membongkarnya, pertama ini dipaskan dengan gigi-giginya, kemudian diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini kalau misalnya membuka untuk pertama kali pasti sangat seret banget ya. Nanti butuh besi sini. Kalau misalnya terlalu keras bisa pakai besi atau apapun untuk membantu muternya. Cuman ini karena udah sering dibuka jadi mudah untuk dibukanya. Putar terus saja sampai terlepas berlawanan arah jarum jam. Nah, ini seharusnya itu ada part tambahan lagi yang berfungsi untuk preloadnya. Cuma ini preloadnya udah saya buang, udah mati, udah nggak bisa. Nah,
Part selanjutnya kita ambil koilnya, koil atau pernya. Nah, ini pernya juga udah saya ganti menggunakan per sepeda motor, jadi lebih empuk. Nah, part selanjutnya adalah mencopot as stopper. Kalau di dalam motor itu istilahnya apa ya, as sulingan itu loh. Caranya mudah kalau tahu. Pertama kita tekan dulu stansinya biar jadi pendek. Nah, kita hanya perlu membuka baut ini, kemudian juga baut yang ada di dalam. Nah, jadi nanti pada waktu membuka baut yang dalam itu bersamaan sama yang ada di sebelah sini. Caranya yaitu yang di sini itu ditahan pakai kunci L nomor 6. Kemudian yang di dalam itu diputar menggunakan kunci L custom, Allen key custom. Yuk kita langsung praktek aja. Ya, pertama-tama kita buka dulu baut ini menggunakan Allen key nomor 6. Cara bukanya mudah, tinggal pasang aja terus diputer searah jarum jam. Jadi ini kebalik, muternya itu searah jarum jam. Ini diputer searah jarum jam. Nah, ini diputer searah jarum jam. Sampai terlepas. Nah, part selanjutnya kita perlu mencopot ini nih. Ini dengan ini itu sebenarnya itu nggak nyambung, ini itu nggak nyambung, jadi ini bisa dilepas. Nah, dilepas. Caranya ini ditahan menggunakan kunci L nomor 6, Allen key nomor 6, terus diputar dari dalam, dari sini. Masuk, kuncinya masuk. Cuma yang jadi permasalahan itu kan kunci L atau Allen key yang bisa masuk sampai ke dalam itu jarang yang ada ya. Malah saya itu belum pernah lihat ada. Untuk belinya di mana juga nggak tahu. Makanya saya sendiri itu mengcustom kunci L tersebut. Nah, seperti ini bentuknya. Sekarang kita langsung praktek ya. Ini saya ganjel dengan karet biar nggak mudah lepas. Untuk caranya sangat mudah sebenarnya. Ini masuk ke dalam stanchion. Ini kalau udah masuk tinggal diputar sini. Nah, yang sini diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ini diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Terus sampai lepas. Nah, bentuknya seperti ini. Selanjutnya tinggal lepas saja kuncinya ini, tarik. Nah, terus as sulingannya, as stoppernya ini diambil dengan cara dibalik. Isinya seperti ini. Mudah kan? Nah, kalau sistem kerjanya kan ini nanti kayak gini. Nah, ini nanti neken, ada pasangannya juga. Jadi ini neken. Nah, ini saya ganti menggunakan per. Kalau aslinya itu semacam karet ya. Ini aslinya semacam karet. Jadi biar nanti kalau pas ini nekan, seret, baliknya itu nanti ada penahannya. Cuman karet bawaannya Trill Aus itu kalau menurut saya itu kurang bagus. Jadi sering kalau misalnya pas kita drop atau kita jumping, itu saat fork terkena tekanan, terus balik itu langsung bunyi jedak gitu. Nah, kalau pakai sistem kayak gini tuh bunyi jeduknya itu bisa berkurang. Nah, bentuknya seperti ini. Selanjutnya untuk mencopot stanchion tinggal tarik saja. Bentuknya seperti ini. Untuk yang sebelah kanan itu bolong. Jadi di sini nggak ada stopper sama sekali. Ini isinya nanti adalah locking sistemnya itu. Cuman udah saya copot. Nah, yang ada stoppernya itu yang sebelah kiri, yang ada pernya seperti ini.
bolongnya cuma kecil. Nah, ini kan masuk dari dalam itu nanti ini. Nah, ini ngunci seperti ini. Kalau yang sebelah sini bolong, ini bolong. Kalau ini kan bolongannya kecil, jadi ada stoppernya. Cara mencopotnya sangat mudah kalau ngerti caranya. Kemudian untuk maintenance, itu sebenarnya itu nggak perlu yang aneh-aneh ya. Cukup dibersihkan antara pernya. Nah, yang paling penting juga dibersihkan stanchionnya ini sampai bersih, debu-debu sampai hilang. Terus dibersihkan juga bagian dalam lowernya, itu dibersihkan. Nah, kalau sudah bersih itu tinggal dikasih grease di bagian sini, kasih gemuk di bagian sini, di bagian dalam. Jadi nanti di dalam itu ada cekungan, diraba aja pakai tangan nanti kerasa ada cekungan. Nah, bagian itulah yang nanti diisi sama grease. Tentunya kalau udah bersih semua ya, itu nanti pakai grease baru ditaruh bagian dalam. Nah, ini itu kan ada cekungan. Nah, di sini nih loh. Nah, cekungan inilah yang nanti dikasih grease. Nah, ini. Nah, ini tak buang dulu. Biar kelihatan. Nah, ini. Nah, cekungan ini nanti diisi pakai grease baru kalau udah dibersihkan semuanya. Nggak usah banyak-banyak, cukup yang penting rata aja, rata, ketutup semuanya. Cekungannya itu terisi semua sama grease baru. Ini bagian sini, ini buang semuanya, dibersihin, terus nanti diisi sama grease yang baru. Udah. Maintenance-nya sebenarnya cukup itu aja, nggak usah yang aneh-aneh. Saya udah modif ini mulai dari manjangin manjangin stanchion sampai 170, terus nambah travel. Jadi ini sistem saya ini dengan stanchion 110 mili, travelnya juga 110. Jadi bisa mentok sampai sini. Itu modif yang terakhir saya pakai. Cuman saya nggak merekomendasikannya, pakai yang standar aja. Kalau misalnya mau dibuka buat maintenance untuk ngasih grease baru aja. Yang lain janganlah, standar aja, bahaya soalnya. Nah, yang terakhir adalah cara untuk merakit kembali atau memasang kembali komponen-komponen fork ini menjadi satu kesatuan. Yuk langsung. Yang pertama jelas pasang tension dulu ke lower. Pasangnya gampang, tinggal dipasang aja. Untuk pemasangan stanchion punya saya memang agak sedikit berat, agak sedikit susah, karena aslinya itu stanchionnya udah bengkok. Pas terakhir saya matahin asnya itu dulu pernah crash sampai forknya itu bengkok, jadi masangnya agak susah punya saya. Selanjutnya pemasangan as stopper. Saya sih nyebutnya as stopper ya. Kalau di motor itu namanya sulingan. Nah, kalau misalnya punya teman-teman pasti bentuknya di sini itu karet. Kalau saya modif pakai per kayak gini. Bisa dibantu menggunakan kunci custom ini. Udah masuk. Terus pasang kembali ini, putar searah jarum jam, masukkan, putar bagian ini searah jarum jam, sambil bagian sini tetap ditahan ya. Ini ditahan. Bagian dalam ditahan, yang ini putar terus sampai kenceng.
kencang. Tinggal pasang drat ini ke lower. Nah, ingat, kalau untuk pemasangan ini ke lower itu adalah berlawanan arah jarum jam, jadi kebalik. Kalau bukanya itu searah jarum jam, kalau pasangnya adalah berlawanan arah jarum jam, ini kebalik. Udah, seret. Selanjutnya memasang coil atau spring. Pasang set sampai pas. Nah, ini kalau udah pas tinggal tarik. Selanjutnya adalah memasang tutupnya. Memasang tutupnya menggunakan kunci custom yang terbuat dari steel tube fork. Ini pasang giginya. Kalau udah ngunci, masukkan sambil ditekan, agak susah ini. Nah, pas. Udah. Bisa dibantu dengan seperti ini. Putar searah jarum jam. Putar terus arah jarum jam sampai kenceng. Udah kenceng. Kita tes. Punya saya itu travelnya itu bisa mentok sampai sini. Sepeda kira-kira seperti itu cara bongkar pasang fork bawaan Trail Aus, dan sedikit cara untuk maintenance-nya ya, untuk pemberian pelumas dan membersihkan bagian dalamnya. Alatnya cuman ada 3, kunci pembuka, tutup fork, Allen key nomor 6, dan ini Allen key custom. Yang custom ini saya memotong dari kunci L nomor 6 ini awalnya. Saya sengaja pakai kunci yang agak gedean. Saya takutnya kalau pas waktu udah dipotong ternyata kuncinya kekecilan. Jadi saya pakai yang lebih gede. Saya perkecil terus sampai akhirnya pas di kepala baut yang ada di dalam fork. Nah, buat teman bersepeda yang mau kunci customnya, daripada ngecilin kayak saya kayak gini, kan repot. Saya kasih tahu aja ukuran pastinya. Nah, ini tuh sama dengan kunci L nomor 5. Sama dengan kunci L nomor 5. Jadi untuk penahan kepala baut yang ada di dalam extension itu menggunakan kunci Allen key nomor 5. Nah, sama. Saran saya, daripada menggunakan penyambung, menggunakan kunci pas ini seperti ini, saya sarankan lebih baik langsung dilas aja. Jadi nggak usah pakai ini, langsung pakai besi panjang, pergi ke tukang las, bawa kunci L nomor 5, potong, terus dilas pakai besi panjang. Nah, ini jauh lebih efektif daripada pakai sambungan-sambungan kayak yang saya lakukan tadi, itu susah. Sekian dan demikian, cukup sampai di sini sharing-sharing kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and wassalamualaikum.